Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filialah. Di kesempatan video saya kali ini, saya akan sharing lagi. Dan untuk video saya kali ini, saya khususkan dari video saya sebelumnya ya, yang menanyakan tentang pendapatan TBS dari satu pokok sawit selama hidupnya bisa menghasilkan berapa banyak TBS ya. Sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini gampang-gampang sulit ya. Karena apa? Karena memang di Indonesia ini banyak sekali varietas sawit yang ditanam jenisnya tidak cukup satu dua ya. Bahkan ada puluhan jenis atau varietas sawit ini dari PPKS, dari Costa Rica, dari Sriwijaya dan lain sebagainya. Kalau kita ditanya masalah pendapatan TBS selama hidupnya ini juga rasanya lain-lain ya dari setiap pokok sawit ini, karena itu tadi, karena kelainan varietasnya, dan setiap varietas sawit ini membawa spesifikasi yang berbeda-beda, tidak semuanya sama, ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tapi sebagai konten kreator sawit saya akan jelaskan semuanya, mudah-mudahan dapat diterima, bisa dipahami ya. Untuk sawit saya ini saya duduk dulu ya, kalau kita sambil jalan ini kurang fokus rasanya. Nanti di akhir video, kalau kepingin lihat performa dari sawit yang sudah saya tanam, saya akan perlihatkan. Untuk sementara saya duduk dulu sembari menjelaskan ya. Ini lagi musim trek ya. Kemarin habis kemarau, jadi untuk performa buahnya tidak begitu lebat, tidak terlalu banyak. Masih mulai produktif kembali setelah tertimpa musim kemarau. Ya. Nanti di akhir video saya akan perlihatkan untuk performa sawit saya jika penasaran ya. Kita kembali lagi ke topik pembahasannya. Jadi kalau mengenai pendapatan TBS per satu pokok sawit ini, seperti yang saya katakan tadi, gampang-gampang susah ya. Karena mengingat dari varietas ini banyak sekali jenisnya. Dan saya akan coba terangkan, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Jadi yang pertama ya, sawit kita ini yang kita tanam bisa produktif beda-beda ya. Ada yang 25 tahun, ada yang nyampe 30 tahun, ada yang bahkan sampai 35 tahun masih produktif, masih banyak buahnya. Jadi saya akan mengambil nanti usianya cukup sampai 25 tahun ya. Dan kita untuk varietasnya ini saya akan jelaskan. Jadi varietas sawit ini dari PPKS yang ngambil bisa mendapatkan 13 TBS, dari PPKS 239 bisa mendapatkan 15 TBS, dari varietas DP Science 2 bisa mendapatkan 23 TBS. Itu rata-rata pendapatan dalam satu tahunnya ya. Dan untuk SK atau Sriwijaya Simikro 5 ini bisa mendapatkan rata-rata 20 TBS per tahunnya ya. Jadi sangat mudah sekali sebenarnya kalau kita satu varietas yang kita bahas menurut saya. Dan ini untuk video saya random, saya bahas semua. Jadi rata-ratakan saja kita di pembahasan ini kita rata-ratakan. Yang pertama, saat kita panen, jatuh pada rotasi panen dari setiap pokok ini, kita ambil rata-ratanya bisa menghasilkan 3 TBS ya. Kalau dilihat di lapangan beda lagi ya, ada yang dapat 2 TBS, ada yang 6, bahkan ada yang lebih dari 6 TBS sekali panen ya. Tapi kita ambil rata-ratanya, yaitu rata-ratanya 3 TBS per pokok sawitnya. Dan bahkan ada pula yang jarang sekali performa ada untuk sawit kita, pasti kita temui ya. Jika per sekali panen kita bisa mendapatkan TBS 3 TBS dari setiap pokok, maka sudah terlihat ya. Untuk rata-rata per tahunnya kita buat dari setiap varietas yang kita tanam adalah 15 TBS ya. Itu saya ambil dari garis tengahnya. Kalau kita lihat dari spesifikasi varietasnya mungkin berbeda-beda ya. Cuman kita ambil garis tengahnya, kita anggap per tahunnya ini setiap pokok sawit yang kita tanam bisa menghasilkan 15 TBS ya. Itu sudah jelas, tinggal kita kalikan saja. Jadi di masa sawit produktif ini di usia 4 tahun, 5 tahun sudah
produktif. Dan untuk penghitungan kita sangat mudah sekali ya. Jadi kita ambil saja setiap panen per tahunnya, jika bisa mendapatkan 15 TBS, kita kalikan 25 tahun, maka hasilnya dari sawit kita yang satu pokok ini artinya bisa mendapatkan 375 TBS ya. Dan angka ini tidak tidak fakta, ini masih opini, tergantung varietas yang kita tanam dan tergantung pula sawit kita ini kita tumbang, kita ganti bibit baru ya. Jadi artinya dari setiap pokok sawit ini untuk pendapatan TBS-nya selama hidupnya, karena sawit ini umumnya kita matikan di usia 25 tahun ya, karena sudah produktivitasnya tidak baik lagi dan panennya sangat sulit sekali, sudah tinggi dari pokok sawitnya. Makanya sawit ini di usia 25 tahun kita tumbang, kita ganti bibit dengan yang baru ya. Jadi sangat enak sekali kita menghitungnya jika satu varietas yang kita bahas, tapi ini sifatnya umum, menyeluruh dari semua varietas yang kita tanam. Makanya saya ambil rata-ratanya saja. Kalau per bulannya ini dari setiap pokok bisa menghasilkan 3, 2, 6 bahkan lebih ya. Kadang pula tidak ada, kosong. Dan kita ambil rata-ratanya 3 TBS per setiap panen. Kalau panen kita ini 1 bulan 2 kali, maka 6 TBS ya, begitu dapatnya. Dan per tahunnya kita rata-ratakan 15 TBS. Dan itu tadi ya jawabannya, 15 tinggal kita kalikan dengan usia sawit kita. Kalau kita buat usia sawit kita 25 tahun, kita kalikan 15 TBS kali 25, maka kita dapat adalah 375 TBS ya. Nah itu kalau kita sebut gampangnya, kalau kita sebut enaknya saja, itu pendapatan TBS kita dalam satu pokok sawitnya. Begitu ya rekan-rekan. Itu masih satu pokok, kalau kita gabungkan semuanya dari yang kita tanam, kalau seluas 1 hektar bisa umumnya 143 batang ataupun 135, makin banyak lagi ya per tahunnya ini. Nah ini dari pokok sawit yang saya tanam. Untuk performanya masih jarang-jarang karena baru selesai menjalankan proses kemarau, dan sekarang sudah mulai produktivitas dengan baik lagi. Seperti ini ya pokok sawitnya. Ya, mudah-mudahan dari video saya tadi bisa dipahami mengenai pendapatan satu pokok sawit kita yang sudah kita tanam ya. Jadi untuk pendapatan buahnya ini, satu pokok sawit yang sudah kita tanam bisa menghasilkan sampai 375 TBS ya. Itu kalau kita sebut rata-ratanya ataupun kita katakan umumnya seperti itu. Jadi kalau disuruh bahas satu pokok sawit, varietas sawit, itu akan lebih mudah lagi. Kita hitungan menggunakan hitungan rata-ratanya saja. Nah ini ya, untuk pokok sawit saya yang saya tanam, buahnya masih belum terlalu lebat atau performanya masih jarang-jarang untuk buahnya, karena baru selesai menjalankan proses musim kemarau kemarin ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini video yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa menjadi pengetahuan dari rekan-rekan semua ya. Saya tutup. Saya ucapkan mohon maaf apabila dalam sharing saya, dalam perkataan saya ada kata-kata yang kurang benar, ada kata-kata yang kurang pas. Saya ucapkan mohon maaf. Niat saya sharing, berbagi pengetahuan, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.